Assalamualaikum. Halo Rek. Jumpa lagi sama aku Macan, Malva cantik, presenter Mugaru. Aku sekarang lebih kelihatan cantik gak? Yo ilah pastinya, presenter Mugaru. Nah, buat kamu nih yang pengen sekolah di Mugaru, cepetan daftar. Kenapa sih kok harus cepet-cepet? Ya iyalah, karena di bulan Agustus sampai November ada diskon 4 juta rupiah. Emang banyak ya 4 juta rupiah itu? Loh, yo apa Rek? Yo akeh lah. Petang juta isok kayak tuku HP kayak HP ku. Loh, makanya cepetan daftar. Sat wat ojo rewel. Aku Macan, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mel, kamu ngapain Mel? Hehe, lagi ngiklanin Mugaru Pak. Kamu pengen dapat nilai berapa? 100 Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling ganteng di dunia. Alhamdulillah. Yang di lantai 2 sudah tertawa-tawa ya. Paling ganteng, paling sip, paling jos pokoknya ya. Dan luar biasanya hari ini sangat cerah sekali. Dan ini ada Malva ini ya. Wah, ini pucuk dicinta ulam tiba. Wah. Oke, Mal, sini Mal, ngobrol-ngobrol sama Pak Nur dulu Mal. Nah, ini guys, Pak Nur perkenalkan, ini bintangnya iklan Mugaru ini ya. Halo Rek, nah ini ya. Ini Malva ini selalu ditunggu-tunggu penampilannya. Mal, awalnya kamu Halo Rek itu gimana Mal? Awalnya saya Halo Rek itu ya karena saya tuh ya pengen untuk apa ya, menciptakan sebuah icon apa ya ciri khas gitu kan. Karena saya juga sering gitu loh lihat TikTok terus ada selebgram nge-review makanan, selebgram Jawa gitu, awalnya pakai Halo Rek Pak. Nah habis itu ya saya coba pakai. Iya. Dan akhirnya diterima. Iya benar Mal ya. Pokoknya kalau semuanya ini apa namanya Mugaru Lover semuanya pasti kenal lah sama Malva ini. Halo Rek itu kan. Dan itu sudah menjadi ciri khasnya. Dan memang orang yang unik itu punya ciri khas. Benar gak Mal? Kamu itu pengen dikenal Mal. Itu sebagai sosok yang bagaimana? Saya itu pengen dikenal sebagai sosok yang ekstrovert, bahagia gitu loh Pak. Membawa aura yang senang, menyenangkan gitu loh. Iya, dan tapi kelihatannya kamu hari ini nggak begitu cerah Mal. Kelihatannya kamu ini kayak gimana gitu. Ini ada apa ini? Saya tuh sebenarnya biasa aja Pak hari ini. Cuman agak ngantuk. Wah, agak ngantuk. Tidur jam berapa kamu? Saya tidur jam 11. Jam 11. Oke. Dan tentunya Mal, kalau dihitung-hitung Mal ya, dari awal masuk Mugaru sampai sekarang ini videomu itu sudah berapa? Kamu pernah ngitung nggak? Udah banyak sekali paling ya? Iya paling udah banyak sekali ya Pak. Apalagi video pertama kali saya podcast saya sama Pak Nur itu pas baru diterima di Mugaru Pak. Iya. Dan kamu katanya takut ya? Sama Pak Nur takut kamu tuh? Emangnya Pak Nur ini wajah mafia Mal? Enggak sih Pak, cuman kan lagi kok baru masuk, belum kenal apa-apa udah diajak podcast. Takutnya kan saya diculik gitu loh Pak. Wah, kamu itu keterlaluan. Takut diculik bakal katanya. Iya. Dan memang ini Mal, ciri khasnya Mugaru ini kan kalau nggak dari podcastnya yang ngobrol-ngobrol seperti ini kan merupakan salah satu ciri Mugaru. Iya. Dan sekolah lain tuh nggak punya Mal. Nah, ketika kamu baru diterima saja itu sudah podcast, bener nggak sih? Nah, Mal, siapa yang melihat video-videomu itu Mal? Video-video apa? Video-video iklan. Pokoknya setiap kali kamu bikin video ya, take video, itu kan pasti di-share-share juga. Siapa aja yang melihat? Banyak Pak, keluarga saya semuanya ngeliat. Terus kadang kan mama juga nge-share ke story WA-nya itu pasti kan teman-temannya mama juga lihat. Terus guru-guru juga nge-share ke story WA-nya ya. Berarti banyak juga orang yang tahu saya. Jadi saya nggak tahu berapa orang. Keluarga saya juga lihat, teman saya juga lihat. Iya. Apa kata temanmu? Ini kan temanmu ini kan pasti tidak punya konten seperti kamu tuh, udah pasti. Saya pastikan ya. Ini gimana komentarnya? Ngakak Pak. Ngakak.
Ngakak, ya pasti ngakak lah, wong halo rekmu itu loh. Kamu kan tahu sendiri kan, ditunjukkan WA-nya Bu Hit ke Pak Nur kan. Itu temannya yang dari Lamongan itu kangen sama halo rekmu itu mal. Dan itu sudah menjadi ciri khasmu. Nah, sekarang ketika kamu menjadi macan, ya kan dari Malva kan, terus jadi macan. Ini kamu punya beban tersendiri nggak dengan nama itu? Nggak ada Pak, karena kan saya nyiptain sendiri gitu loh Pak. Iya. Malva cantik, macan itu kan cantik-cantik, terus macan kan garang Pak. Oh. Ya jadi gitu deh. Isu-isu Malva itu sudah nyamperin Pak. Sekarang nama saya sudah ganti Pak. Siapa Mal? Macan. Apa itu? Malva cantik. Wah, cantik dan garang begitu ya. Garang dari mana kayak gini? Garangan ya? Pak Nur itu ya, saya tuh di kelas suka marah-marah loh Pak. Iya. Iya, kadang-kadang anak-anak itu rame. Maksudku ramenya itu sudah tidak apa ya Pak, tidak wajar. Jadi greget. Iya, kamu marah-marah? Marah-marah. Takut semua? Enggak. Garang tapi nggak ditakuti, berarti garangan kamu itu Mal. Iya iya. Mal, obsesimu Mal. Ini kan kamu ikut ekskul presenter ya. Nah, obsesimu apa namanya? Obsesi itu yang ingin kamu capai ya ke depan itu di presenter Mugaru ini apa? Saya pengen menang lomba podcast Pak. Iya. Iya. Karena apa ya? Menurut saya saya itu lebih luas kalau ngomong langsung daripada baca berita. Karena baca berita itu Pak, saya suka belibet terus saya berulang-ulang sampai kesel akhirnya. Jadi mending podcast, tinggal ngomong terus ya saya pengen menang gitu loh. Tapi saya belum pernah. Oh, belum pernah. Oke, kalau penilaiannya Pak Nur ini berbeda lagi Mal. Kamu ini kalau di membaca berita ya itu sangat bagus ya. Penilaiannya Pak Nur seperti itu. Cuma gini loh, cuma kurangmu ya Mal ya. Kurangmu itu kalau ada lomba itu kamu tuh diem kayak sembunyi gitu loh. Wah, tak ngumpet aja gitu loh. Kalau ada lomba-lomba, kan Pak Nur kan sering menawarkan lomba di grup ya kan. Nah itu kamu itu tidak pernah muncul, padahal kamu itu bagus. Ini Pak Nur beneran loh ya, Pak Nur beneran. Ini nggak bohong. Kalau Pak Nur bohong kan berarti kan menjerumuskanmu. Ini Pak Nur nggak bohong. Kamu itu membaca berita itu bagus sekali, gitu. Coba Mal, opening baca berita Mal. Oh iya coba opening baca berita. Benar Pak, lupa. Wah ini keterlaluan ini. Kalau sampai lupa ini keterlaluan. Padahal ini yang. Ya, udah. Oke ya sudah ya. Oke. Madep sana Bang. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Malva Andriana dan inilah berita selengkapnya. Woi. Bagus Mal, bagus, bener bagus. Cuma sayangnya kamu itu tidak pernah ikut lomba. Jadi ketika teman-temanmu ikut lomba bawa hadiah gitu ya, kamu tuh tepuk tangan aja. Selamat ya kak, selamat. Sampai kapan pertanyaannya? Kamu mengucapkan selamat ke teman-temanmu? Udah Pak, karena kan Pak Nur kan ini kemarin kan nge-share lomba. Oh ya, abis ini saya ikut. Oh ikut? Iya, karena kan Pak Nur ngomong gini jadi saya tuh makin pede, makin yakin. Iya, kalau Pak Nur kalau jelek, Pak Nur bilang jelek gitu ya. Kalau bagus. Nah, kamu itu bagus gitu loh ya. Jadi nanti kamu harus ikut. Itu kan lombanya itu kan di Madura, Mal. Di Madura, iya dekat online, tapi nggak tahu nanti offline atau gimana untuk apanya ini, untuk semifinalnya dan untuk finalnya. Oke Mal, tetap semangat Mal. Oke, luar biasa. Dan ini saya akan ditemani sama, nah itu ada Talita, lihat. Nah ini ada Talita ini. Ini Talita ini calon bintangnya Mugaru juga ini ya. Wah, dia sudah duduk di bawah jembatan. Sudah duduk di sana nih, di lapangan tenis meja ya. Dan ini salah satu termasuk presenter Mugaru juga, dan kemarin udah ngevlog. Iya. Tal, gimana kabarmu Tal? Alhamdulillah baik Pak. Oke, nah ini ngomong-ngomong tentang presenter Mugaru ya. Ini kamu ini sebenarnya kamu tertarik ikut presenter Mugaru itu kenapa? Ya untuk meningkatkan kepercayaan diri Pak. Iya. Terus untuk ikut lomba, tapi aku masih belum berani buat ikut lomba. Belum berani? Ya belum Pak. Kenapa? Ya masih kurang percaya diri aja kalau mau ikut lomba.
Oke. Iya, memang lomba itu kejam ya. Ya tali ya. Kalau nggak kalah ya menang. Kalau sudah persiapan, sudah 1 minggu, gak turu-turu, gak leren-leren persiapannya, moro-moro kalah. Nah, itu jangan baperan ya. Pokoknya di presenter Mugaru ini dilarang baperan. Apa mana dikomentari Pak Nur, wah welek gitu ya, coba baperan. Karena memang seperti itu. Oke, videomu di presenter Mugaru ini udah berapa? Gak tahu Pak. Oh nggak tahu. Oke, terima kasih Tal, terima kasih. Oke, dan Pak Nur ini akan mencari teman lagi untuk wawancara lagi. Nah ini ada Diva ini ya. Diva ini kemarin mengajukan diri untuk ikut lomba. Nah, kita tanya-tanya persiapannya karena ini lombanya ini di Madura, mungkin di kampung halamannya Diva. Pak, sini Pak. Nah, buka Pak, ya, buka. Oke, Pak. Kenapa kamu kemarin kok tumben-tumbenan? Ya? Kamu kok tertarik ingin ikut lomba? Soalnya kemarin itu kan lihat Kak Nadifa juara kan Pak. Nah akhirnya tuh saya kayak, wah kapan aku dapat juara kayak Kak Nadifa. Kak Nadifa kan juga sering ikut lomba, terus jadinya juga sering dapat juara. Nah saya tuh juga mau dapat juara, cuman itu males. Nah terus kemarin itu Kak Nadifa dapat juara lagi, terus akhirnya kayak membangkit semangatku banget gitu loh Pak. Ya. Iya, kalau ingin menjadi juara, jalan satu-satunya itu ikut lomba. Ya, benar nggak ya? Ikut lomba dan menang itu jalan satu-satunya untuk menjadi juara. Nah, Div, pertanyaannya, dalam hidupmu, seumur hidupmu ini sampai sekarang ini ya, kamu sudah berapa kali menjadi juara? Mungkin 3 kali ya Pak. Iya. Berapa tadi? Pertama itu juara fashion show, terus lomba Agustusan di SD. Terus yang terakhir itu lomba drum band TK. Drum band TK? Iya. Oke. Berarti sebenarnya kamu itu sudah ini, Dip, sudah seharusnya sudah dapat juara lagi gitu loh. Tapi karena malasmu, benar kan ya? Sudah fashion show. Iya, fashion show. Iya, fashion show. Oh iya, terus kamu latihannya sama siapa dulu? Gak latihan Pak, soalnya tiba-tiba buku tuh nyuruh ayo ikut lomba fashion show itu loh, apa di sekolah ngadain lomba, terus loh gitu doang terus gak ada persiapan apa-apa. Ya wes apa lihat bajumu aja gitu doang. Terus untungnya pas Pak itu tuh aku lagi endel-endelnya Pak. Jadinya ini jurinya tuh wah anak ini juara. Oke, luar biasa sebenarnya kamu tuh punya bakat yang luar biasa loh, Dip. Cuma malesnya itu. Oke ya, semangat Dip ya. Semangat besok ya. Lomba besok. Oh iya pasti. Kamu didoakan juara 1, nanti Pak juara 1, semuanya juara 1. Oke, semangat Dip. Oke, dan ini saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Arul ini ya. Kalau siswanya berprestasi ini saya mau tanya sama Pak Arul. Selama hidupnya Pak Arul ini dapat juara berapa kali, Pak? Kalau dibilang juara ya saya sih pernah. Tapi saat saya jadi juara itu saya berusia masih kecil. Saya dulu saat usia masih tingkat SD itu sering kali menjadi juara. Tapi saat SMP, SMA dan saat saya kuliah itu hampir tidak pernah juara. Iya, jadi Pak Arul ini juga sang juara juga, pernah juara juga gitu loh ya. Dan luar biasa. Ini juara apa ini Pak Arul? Dulu lomba apa ini? Saat masih kecil saya pernah ikut cerdas cermat di SD dan di kampung itu saat lomba Agustusan itu ada lomba lari maraton. Iya, saat lomba lari maraton itu jarak yang ditempuh itu kurang lebih 2 kilo. Saat itu saya memang alhamdulillah pada waktu itu sering kali latihan lari. Akhirnya lah dan tingkatnya itu kan tingkat tingkat desa. Jadi juaranya tingkat desa dan pesertanya itu tidak begitu banyak. Jadi ya kebetulan aja. Luar biasa. Lomba tingkat desa itu sudah susah Pak Arul, karena pesertanya kalau di desa, tingkat desa itu pasti banyak. Dan Pak Arul ini juaranya. Perasaannya Pak Arul pada waktu itu dan hadiahnya apa dulu?
Perasaan saya pada waktu menjadi juara lomba lari maraton itu ya sangat senang sekali Pak Nur, sangat senang sekali, makanya sampai sekarang masih ingat. Dan pada waktu itu lomba lari maraton itu diambil juara 1 dan sampai 3, juara 1, juara 2 dan juara 3. Kebetulan pada waktu itu saya menjadi juara 1, hadiahnya ya alhamdulillah ada buku, ada pensil. Ya pada waktu itu kan rata-rata saat saya kecil itu hadiah yang diberikan oleh panitianya itu rata-rata ya alat-alat tulis, alat-alat sekolah itu Pak Nur. Nah itu kan hadiah dari panitia Pak Arul. Nah ini kan Pak Arul ini kan punya ayah bunda gitu kan. Nah hadiah dari orang tua Pak Arul, ketika Pak Arul ini mendapatkan juara, wah ini juara sih anakku ini pasti saya beri hadiah. Hadiahnya apa Pak Arul? Ya pada waktu itu saya dibelikan sepatu baru. Ya memang kebetulan sepatu saya saat sekolah itu sudah mau rusak, jadi makanya dibelikan. asli mau gak rusak orang paling juga ditukokno. Iya. Kalau saya beda lagi Pak Arul. Saya kan di SD kan juara cerdas cermat pernah. Terus kemudian juara apa itu pidato bahasa Jawa itu pernah Pak Arul. Sampai di rumah ketika juara itu ditanya sama ayah Pak Arul, apa itu leh? Iki lho Pak piala Pak. Oh, menurut Pak Arul. Gak ada respon apa-apa. Jadi saya ini sudah terbiasa Pak Arul. Saya sudah terbiasa istilahnya itu apa ya? Istilahnya di apa namanya? Gak direken itu udah biasa. Karena memang dari kecil kalau juara, kalau nilai saya bagus itu cuma ngono toh. Nah, ini gimana Pak Arul? Peran orang tua, ya misalnya pujian orang tua atau apresiasi dari orang tua itu seberapa penting Pak Arul? Ya saya kira sangat penting sekali Pak Nur ya untuk penyemangat kita, untuk memberikan motivasi kepada anak-anaknya itu diberikan apresiasi, walaupun apresiasinya tidak begitu besar, walaupun sebatas dengan kata-kata atau ucapan selamat, ya selamat nak, ayah bunda bangga sekali dengan kamu, ayah bunda bangga sekali dengan hasil yang kamu dapatkan pada lomba ini. Nah, walaupun hanya kata-kata atau ucapan selamat itu membuat saya ataupun membuat anak-anak itu sangat merasa senang sekali dan merasa bangga, dan menjadikan suatu momentum kalau untuk perolehan hari ini akan bisa diperoleh atau prestasi yang diperoleh hari ini akan bisa didapatkan lagi pada momen-momen berikutnya. Oke, jadi gini Pak Arul, kalau menurut saya ya, apa namanya itu orang tua itu kadang-kadang itu nggak pede untuk menyampaikan rasa bangganya ke anaknya langsung itu. Wah nak, bapak bangga itu kadang-kadang nggak pede. Nah, ketika kita ngomong kita juara, itu sebenarnya beliaunya ini senang dan ternyata Pak Arul, ternyata beliaunya ini ngomong-ngomong, ayah saya ini ngomong-ngomong ke teman-temannya gitu loh, ngomong-ngomong ke teman-temannya, wah anakku juara, ternyata yo no anu nih. Ya ada apresiasinya, dan orang-orang itu melihat, oh iya rek, iki anak iki jadi juara seperti itu. Jadi kadang-kadang itu ada orang tua yang be aja ketika anaknya berprestasi, ketika anaknya itu membuat sebuah karya itu be aja. Tetapi nah ini kalau sekarang ini ya, kalau sekarang ketika anaknya bisa membuat konten video misalnya, itu be aja ayah ibunya itu, tetapi diam-diam Marul ini dijadikan SW, dijadikan apa namanya itu di-share ke grup-grup sampai akhirnya semua orang itu tahu. Jadi sangat penting Marul ya, sangat penting, dan itu anaknya pasti merasa bangga. Dan ini Pak Arul, obsesinya Pak Arul, nah ini masih pengen jadi juara lagi nggak ini Pak dalam hidupnya Pak Arul? Ya terus terang saya ingin sekali mendapatkan prestasi, mendapatkan juara di bidang apapun. Namun sampai saat ini saya kurang ketertarikan pada kegiatan-kegiatan yang mendapatkan kejuaraan itu. Inginnya jadi juara tapi nggak ingin ikut. Ya memang gini Pak Nur ya, kalau kita bicara dengan orang tua, tipikal orang tua kan beda-beda, tipikalnya beda-beda,
kadang ada orang tua yang melihat anaknya juara cuek aja, wis biasa gitu. Nggak ngereken, tidak memberikan apresiasi atau dalam bentuk hadiah ataupun dalam ucapan. Ada juga orang tua yang begitu anaknya juara langsung diomong-omongkan, disebarluaskan. Oh, anakku jadi juara ini, anakku jadi juara ini. Ada juga. Ada juga yang bila anaknya mendapatkan prestasi itu ya bisa dibilang wis jar-jarno ae. Ya sebetulnya dalam hatinya itu bangga, senang. Namun kadang ada anak sama orang tua itu kurang akrab sehingga kadang mau menyampaikan kata-kata ini orang tua itu kadang merasa ya nggak minder, ya enggan, karena tidak ada keakraban antara orang tua dan anak, yaitu masalahnya. Oke. Dan ada juga Pak Arul, kalau tadi kan cuek sama anaknya yang sudah juara ya, dan ini ada juga, ini kebalikannya Pak Arul. Jadi ada orang tua itu yang mewajibkan atau mengharuskan anaknya itu menjadi juara. Jangankan menjadi juara lomba-lomba ya, tapi juara di kelasnya misalnya. Kalau kalau nilaimu ini nanti turun, padahal turunnya itu cuma 1 aja baru. Dari 100 itu ke 99 kan turun 1. Itu sudah dimarah-marahin ini. Waduh, ini kan biasa Pak Rul ya, naik turun prestasi itu kan biasa. Seperti orang tua pun juga seperti itu. Kadang-kadang itu moodnya lagi baik, kadang-kadang itu baik ke anaknya, berprestasinya itu baik. Tetapi nggak semua anak itu prestasinya itu bisa ajak. Karena apa? Karena di kelasnya sendiri pun itu juga merupakan pesaing-pesaing teman-temannya ini, dan teman-temannya ini juga berusaha untuk menjadi yang terbaik di kelasnya. Nah ini Pak Rul, menurut Pak Rul gimana kalau ada orang tua ini yang mewajibkan anaknya ini jadi yang terbaik? Pokoknya kalau nggak jadi yang terbaik, wah ini Pak Rul sedang telepon ini ya. Nah ini saya mau wawancara sama Pak Wawan ini, yang terakhir ini. Pak Wawan, mau ke Wawan. Pak Wawan ini dalam seumur hidup ya. Tolong diingat-ingat tuh. Ini pertanyaan penting ini Pak. Pernah juara berapa kali Pak? Waduh, saya nggak bisa ngitung Pak Nur, saking banyaknya Pak Nur. Banyaknya kalahnya. Biasanya di SD ini saya langganan juara kelas Pak Nur ya, mendapatkan ranking. Kemudian ketika di desa saya juga pernah. Kalau tadi saya dengar Pak Arul lomba lari ya, saya pernah lomba cerdas cermat ya waktu 17-an, itu juga dapat hadiah. Kemudian ketika di SMP pernah diikutkan lomba siswa teladan ya, bukan telatan ya. Itu juga pernah ya. Jadi mungkin terakhir juara saya SMP Pak Nur. SMA ini tenggelam ya Pak Nur. Karena ketika di SMA ini ternyata sudah banyak pesaing-pesaing ya. Saya kayaknya kalah saingan sama teman-teman saya yang memang dari berbagai kalangan Pak Nur, berasal dari berbagai kecamatan dan sebagainya, ngumpul di satu SMA favorit, itu rasanya juga memang berat. Itu Pak Nur ya. Nah ini pertanyaan terakhir Pak Wawan. Bagaimana tanggapan Pak Wawan seandainya ada orang tua itu yang mewajibkan anak itu kamu harus berprestasi, pokoknya nggak boleh turun prestasinya, misalnya di kelas 7 misalnya semester ganjil itu nilainya 100 ini pokoknya wis gak oleh berkurang meneh. Ini bagaimana Pak Rul? Pak Rul. Bagaimana kalau ada orang tua yang seperti itu? Tanggapan saya kurang setuju Pak Nur ya, karena jika dipaksakan ini menurut saya tidak berperi kemanusiaan, kecuali memang orang tua ini mungkin dalam prosesnya ikut mendampingi, jadi ikut bisa mengukur kemampuan anandanya. Tapi kalau
hanya memaksakan ini kayak saya tidak setuju dan ini tidak sesuai dengan pri kemanusiaan karena itu tadi ya namanya manusia pasti fluktuatif. Nah, ketika nanti terjadi salah kemudian ditegur dan lain sebagainya, ini malah mematikan semangat, mematikan kreativitas takutnya. Jadi anaknya malah menjadi turun karena tidak konsisten dalam pernah terjadi kesalahan di prosesnya. Jadi saya kurang setuju itu Pak Nur. Ya. Oke, saya juga nggak setuju Pak Wawan karena seandainya kita menempatkan diri itu sebagai anak misalnya Pak. Nah ini kan juga tertekan sekali karena apa? Karena setiap hari itu wah harus ini, harus begini, tidak boleh turun prestasinya dan lain sebagainya, itu malah tertekan begitu. Yang paling penting ternyata dalam belajar ini Pak Wawan itu kan bukan hasilnya, tetapi prosesnya. Kalau anak itu sudah berusaha sekuat mungkin, sebaik mungkin belajarnya, tetapi hasilnya kok turun, ya disyukuri. Karena apa? Sudah berusaha gitu loh ya. Karena siapapun pasti tidak akan mau kalau seandainya ditekan seperti itu Pak Wan gitu. Siapapun itu. Nah, juara itu penting, tetapi proses itu lebih penting yang harus kita amati, yang harus kita sempurnakan itu adalah usaha belajar untuk mendapatkan yang terbaik itu, bukan hasilnya. Oke Pak Wawan, mungkin sampai di sini dulu obrolan kita Pak Wawan. Saya tadi udah ngobrol lama, sudah setengah jam ini, sudah capek ini Pak Wawan. Akhirnya saya Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap. Nah, dan Pak Wawan, guru IPA yang paling Cakep. dan paling cakep. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.